Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ananda hari ini? Baik. Iya, Ananda sebelumnya kita disiapkan dulu ya sama ketua, coba. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, alhamdulillah ya, Ibu absen dulu. Akila ada? Ya. Adinda? Aluna? Akila? Ataya? Ya. Aura? Fatima? Ya. Siapa yang belum Ibu sebutkan namanya? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Sarah. Sarah. Ya. Kenapa sakit? Ya. Allahu yashfiha. Semoga Allah menyembuhkannya. Amin. Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita bermain ice breaking dulu ya. Oke. Caranya seperti ini. Kalian lihat tangan ibu kemana muternya, ya fokus di tangan ibu di ujung jari ibu. Kemudian tunjuk yang mana ibu perintahkan, oke? Ya. Tunjuk mata. Oke, sekali lagi. Lihat, puter. Tunjuk bibir. Fokus semua udah? Ada yang nunjuk hidung ya, berarti belum fokus ya. Sekali lagi ya. Ya, sampai semua betul. Ya, puter. Tunjuk pipi. Oh iya, sudah betul semua. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada siklus kedua ini kita akan mempelajari tentang adab membesuk orang yang sakit. Kita sebelum pembelajaran kita ada pretest dulu ya. Ini Ibu berikan lembar kerjanya. Soalnya tolong diisi ya. Ditulis namanya ya, kelasnya. Oke, elemennya ditulis ya. Ya, silahkan ditulis Ananda. Jawab ya sesuai kemampuan Ananda. Ya, silahkan ditulis. Terima kasih Ananda. Ibu ambil kembali ya lembar jawabnya. Ya. Oke. Oke, terima kasih.
Ananda sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema adab membesuk orang yang sakit. Adapun tema yang lalu, ada yang masih ingat tentang apa? Adab berbakti kepada orang tua dan guru. Masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan adab berbakti kepada orang tua dan guru? Ya. Berbuat baik, ihsan, sopan santun terhadap orang tua dan guru. Ya, bagus ya. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Ya. Masya Allah, bagus sekali ya. Ada yang tahu pembagiannya diantaranya? Adab terhadap guru? Ya. Dan patuh kepada guru. Iya, ada lagi yang lain? Iya. Lalu berkenan kepada guru. Wah, sebagai penghormatan. Ada lagi, Neng? Kalau ya? Mendoakannya. Iya, mendoakannya. Ada lagi? Mengerjakan perintah atau instruksinya. Ya, oke. Ananda sekalian, bagus ya. Nah, kali ini Ibu akan memaparkan tentang adab membesuk orang yang sakit ya. Adapun pembelajaran kita kali ini bertujuan yang pertama mengamalkan sikap peduli ya, responsif dan proaktif sebagai cerminan pemahaman dari adab membesuk orang yang sakit dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, Ananda dapat menyajikan hasil analisis tentang adab dan hikmah membesuk orang sakit dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sekarang Ibu tanya kepada Ananda sekalian, Ananda sering nggak atau suka nggak menjenguk orang yang sakit itu, baik saudara, tetangga, atau teman? Suka. Oh, bagus sekali. Nah, kalau misalnya lagi berkunjung itu, Ananda biasanya bagaimana adabnya? Sopan, terus tidak boleh berisik, apalagi menghargai orang yang sakit. Ada lagi? Bawa makanan. Iya, Masya Allah. Iya, bagus ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita diharapkan ya bisa mengamalkan ya adab membesuk orang sakit, punya sikap yang peduli yang tinggi ya, sehingga kita bisa memperoleh kebaikan dan menjadi panutan bagi orang lain dalam membesuk orang sakit. Iya. Ananda sekalian, Islam itu adalah agama yang sangat sempurna. Islam itu tidak hanya mengajarkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau hubungan kita terhadap Tuhan saja, tetapi lebih luas yaitu terhadap sesama makhluk sosial manusia, yaitu diantaranya kita berbuat baik yaitu dengan membesuk orang yang sakit, baik itu siapa? Saudara kita, teman kita maupun tetangga kita. Nah, Ananda sekalian, pada tema kali ini Ibu akan memberlakukan metode diskusi ya. Nah, Ibu akan memberikan, tadi sudah ya Ibu berikan lembar kerja diskusinya berserta lembar yang harus kalian isi. Ya, silahkan bekerja Ananda sekalian. Ya, silahkan ya ditulis namanya, nama kelompoknya atau nomor kelompoknya ya. Ananda sekalian, sebelum kita memulai diskusi kita, alangkah baiknya kita tonton ceramah YouTube tentang adab membesuk orang yang sakit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, jika kita membesuk saudara kita yang ditimpa musibah atau ditimpa oleh sakit tertentu, separah apapun sakit yang menimpanya, maka tetaplah ucapkan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang mengandung optimisme. Doakan yang terbaik, doakan kesembuhan baginya. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Beliau SAW ketika menjenguk sahabatnya yang ditimpa oleh sakit, beliau memberikan doa sekaligus kalimat motivasi mengandung optimisme. Kata beliau, la ba'sa tahur insyaallah. Enggak apa-apa, insyaallah sembuh. Seberat apapun penyakit yang menimpa. Ya. Sehingga jangan justru mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat mental seseorang atau psikologi seseorang tambah down. Ya.
berikan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat penyemangat. Inilah yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tuntunkan dia juga untuk bersandar hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait kesembuhan. Karena jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Di samping kita mengupayakan obat secara fisik, secara medis, maka jangan pernah juga kita melupakan obat secara ruhani melalui doa, melalui wirid dan dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah syifa, obat. Oke, Ananda sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya. Baiklah, mari kita tampilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang adab membesuk orang sakit. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan adab membesuk orang sakit. Dalil mati menjenguk orang sakit. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. 1. Menjawab salam. 2. Menjenguk orang sakit. 3. Mengantar jenazah. 4. Memenuhi undangan. Dan 5. Mendoakan yang bersin. A. Niat yang jelas dan tujuan yang baik. B. Memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak berjenguk. Janganlah memberatkan orang yang dijenguk dan pilihlah waktu yang tepat. Jika orang yang dirawat di rumah, hendaknya meminta izin terlebih dahulu sebelum menjenguknya. Mengetuk pintu rumahnya dengan baik. Jika menjenguk orang yang sakit. 1. Menjenguk orang yang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat berharga. Siapa saja yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudara saudaranya, maka ada yang memanggil. Semoga engkau baik dan baik perjalananmu, serta engkau bersiap-siap surga sebagai tempat tinggal. 2. Mensyukuri nikmat, mengingatkan kita padanya, serta bersyukur atas nikmat sehat yang tengah kita rasa. 3. Menjenguk orang sakit berarti memetik buah-buah pahala. 4. Mendapat pujian dari Allah dan malaikat. 5. Akan mendapatkan doa agar hidup sentosa dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalil menjenguk orang yang sakit. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. 1. Menjawab salam. 2. Menjenguk orang yang sakit. 3. Mengantar jenazah. 4. Memenuhi undangan. Dan 5. Mendoakan yang bersin. Adab menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit merupakan perbuatan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun banyak terjadi orang yang menjenguk orang sakit justru merasakan hati yang sakit karena hal yang kurang sopan yang tidak pantas dilakukan di depan orang sakit. Oleh karena itu penting kiranya kita memerinci adab-adab yang harus dilakukan ketika menjenguk orang sakit, diantaranya sebagai membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan motivasi untuk sembuh pada orang yang sakit, membahagiakan hati orang yang sakit. Niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Menolak untuk orang yang sakit, santun dalam berbicara, jaga pembicaraan jangan sampai merusak perasaan dan menunjukkan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan adab membesuk orang sakit. Dari
laki-laki menjenguk orang sakit. Hak orang muslim atas muslim meninggal dan lemah. Satu menjawab salam, dua menjenguk orang sakit, tiga mengantar jenazah, empat memenuhi undangan, dan lima mendoakan yang bersih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada membasuh orang sakit. Di antaranya membimbing dan membantu talqin, dan apabila orang yang sakit sudah parah penyakitnya dan seperti mendekati ajal, maka hendaklah kita membimbingnya dengan mengucap kalimat talqin. Tidak membeda-bedakan keadaan, tetap menjenguk orang sakit tanpa membeda-bedakan keadaan, walaupun berbeda agama. 5. Menjenguk orang sakit. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran peduli terhadap sesama manusia. Yang kedua, menjaga silaturahmi antara yang sehat dan yang sakit. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk hasil diskusi kita hari ini. Ananda bagus sekali ya dalam mempresentasikan dalam diskusi begitu ramai ya. Sekarang Ananda paham? Iya, bagaimana kita harus mempunyai peduli yang tinggi, kemudian bagaimana kita membesuk orang sakit, adab-adabnya, dan apa hikmah di balik kita membesuk orang sakit. Ananda sekalian, sebelum kita atau Ibu berikan lembar kerja kembali ya, untuk melihat perkembangan Ananda setelah diskusi ya, hasil belajar kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bu, bagaimana hukumnya jika kita menyuruh saudara kita yang Oh iya, jadi mungkin ada saudara kita yang beda agama ya, kemudian jatuh sakit. Bagaimana menurut Ananda sebaiknya? Dijenguk apa enggak usah? Wah, bagus sekali. Iya. Jadi kita sebagai namanya makhluk sosial, sesama manusia ya harus mempunyai empati yang tinggi meskipun kita berbeda agama ya. Di situ ada nilai-nilai kemanusiaan, ada empati di sana ya. Karena itu adalah sebuah kebaikan. Kalau kita bisa membesuk orang yang sakit itu dengan baik, dengan benar, kemudian menimbulkan rasa simpati yang tinggi, maka mungkin saja suatu saat dia akan masuk ke dalam agama kita. Oke. Sebelum Ibu memberikan lembar kerja ini, Ibu ingin menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia, makhluk sosial harus memiliki empati yang tinggi, peduli sosial yang tinggi. Di antaranya perbuatan itu adalah membesuk orang yang sakit. Tentu saja membesuk orang sakit itu dengan memakai adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Kemudian insya Allah kita akan mendapatkan dari kebaikan-kebaikan tersebut di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk ini penutup ya, Ibu akan kembali memberikan lembar soal yang akan Ananda isi ya. Bagaimana tadi ada soal yang pertama ya. Kemudian sekarang soal ini diulang kembali untuk melihat hasil Ananda setelah diskusi. Ya, Ananda sudah selesai ya? Jawabannya iya. Insya Allah nilainya lebih bagus ya. Ya, amin. Setelah diskusi, Ananda jangan lupa kita untuk mengamalkan adab membesuk orang yang sakit. Baiklah Ananda, sekian dulu ya pembelajaran kita dengan metode diskusi tentang adab membesuk orang yang sakit. Jangan lupa untuk dibaca-baca lagi, untuk diamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih.